Kakao. Minuman spesial ini. Rasanya bagaimana? Ini khusus aku buat untukmu. Zhang Yue. Apa yang kamu campur di minuman ini? Sedikit bumbu untuk meramaikan suasana. Beberapa wartawan akan segera menemui kamu. Judulnya sudah kupikirkan. Putri keluarga Su mabuk tengah malam. Pesta dengan banyak pria. Zhang Yue apa maksudmu? Tinyanen. Sejak kecil hingga sekarang, kamu selalu lebih baik dari aku dalam segala. Aku tak pernah bisa menang melawanmu. Kamu selalu jadi nona besar keluarga Su yang dihormati. Lalu aku? Kalau keluarga Jiang tidak bangkrut, aku bisa jadi nona besar keluarga Jiang yang dikagumi semua orang. Tapi sekarang, aku bisa jadi pelengkapmu. Kenapa Zhang Yue? Aku selalu menganggapmu seperti saudara kandung. Selama bertahun-tahun ini, orang tuaku juga selalu memperlakukanmu seperti anak mereka sendiri. Diam kamu. Orang tuamu mengadopsiku cuma untuk menebus kesalahan mereka. Tinyanen. Kamu pikir kamu bisa kabur? Mau merebut aset keluarga Lu. Lihat saja apakah kalian punya nyali. berhenti, jangan pergi. Pria di dalam ruangan, penguasa keluarga Lu Xinan. Tinyanen. Terima kasih atas hadiah besarmu ini. Tema kali ini adalah kelahiran baru. Melambangkan merek seperti kupu-kupu dari kepompong. Baik. Sang sekali kamu tidak akan pernah terbuka lagi. Jiang Yue, tak kusangka sampai sekarang kamu masih belum menyesal. Barang curian, kira pasti sempurna? Tinyanen. Jangan pikir aku diusir dari keluarga. Tanpa kamu, aku nggak bisa hidup. Hari ini, aku manfaatkan konferensi pers untuk memenangkan proyek ini, setara dengan keluarga Su kalian. Baiklah, kalahkan aku dulu, baru bicara. Proyekmu sudah aku rilis lebih dulu. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan dalam waktu sesingkat ini. Pak Esu, kalau kamu nggak bisa keluarin ide baru, lebih baik pulang lebih awal dan punya anak. Iya, Busu, jangan buang waktu kami. Konsep desain Direktur Jiang sudah yang paling sempurna saat ini, tak ada yang bisa mudah mengalahkannya. Sudah, turun saja. Proses pecah kepompong yang bukan hanya pertunjukan statis, tapi membuat setiap orang dalam cerita menjadi pemeran utama. Wanita ini rasanya agak familiar.
Su Nianan, aku tak akan membiarkanmu berbahagia terlalu lama. An-An. Su, cepat ke mobil, antar An-An ke rumah sakit. Kamu itu, Sampai tak tahu siapa ayah dari anak itu. masih ngotot mau melahirkannya. Anak itu kan gak bersalah. Dia memilih aku jadi ibunya. Aku gak bisa meninggalkan dia. Kamu ini anaknya. Dari kecil udah keras kepala. Pak Su, cepat sedikit. Anan mau melahirkan. Bu. Kasihan sekali. Jiang Yue. Demi persahabatan kita bertahun-tahun. Tolong aku, tolonglah aku. Tolong kamu? Jujur saja. Semua ini, aku yang merencanakannya. Untuk Kenapa? keluarga Suemiu bikin Jiangku bangkrut. Membuat orang tuaku meninggal, harus bayar dengan darah. Jiang Yue. Orang tuaku menampungmu selama belasan tahun. Apa kamu nggak punya hati? Kuberita yang sebenarnya. Sejak kecil aku sudah benci sama kamu. Kamu selalu lebih baik dariku. Aku berharap kamu segera mati. Jiang Yue. Kamu tidak punya hati nurani. Tinyanan. Yang aku inginkan, selalu adalah anak dalam perutmu. Bos Lu, sudah cek DNA. Memang anak kamu. Jadi, wanita malam itu adalah kamu. Pak Lu. Kensing ini adalah yang Anda tinggalkan malam itu. Anak ini bisa saya pertahankan. Tapi Anda, Pak Lu, selama Anda mau saya di sisi Anda, meski tanpa status, saya pun rela. Jiang Yue. Utusan dari neraka. Datang untuk menjemput nyawamu. Dia. wanita ini. Kenapa terasa familiar sekali? Selidiki wanita ini.
Ano, Besok pesta pertunangan Jiang Yue dan Lucina. kamu mau pergi? Tentu saja. Aku harus pergi dan mengucapkan selamat padanya. Jiang Yue menunggu 5 tahun untuk jadi istri karena dia melahirkan anak Tuan Lu. Posisi Nyonya Lu, tokoh paling berkuasa di ibu kota, tidak akan jatuh padanya. Tinyanen. Tidak mungkin. Dia sudah lama meninggal. Sinan. Siapa dia? Tuan Lu, Nona Jiang, selamat untuk kalian berdua. Sangat mirip dengan seseorang yang aku kenal dulu. Biar aku perkenalkan diri, aku An Ran, sekretaris dari Anhua Group. Kali ini, aku sengaja datang bersama bosku untuk menghadiri pernikahan kalian. Jiang Yue, mulai hari ini, aku akan membuatmu tahu rasanya jatuh dari langit ke neraka. Kamu urus tamu dulu. Aku mau ambil udara segar. Bos, orang yang mengejar 5 tahun lalu sudah ditemukan. Kenapa Pak Lu sendirian? Ada yang dipikirkan? Kenapa kamu ke halaman belakang? Melihat kamu keluar, langsung aku ikuti kamu. Nona An. Kita pernah bertemu di suatu tempat, kan? Mungkin di tengah malam saat bermimpi, aku pernah muncul di mimpimu. Dasi kamu miring. Kalau mau naik ke tempat tidurku, harus ada bayarannya. Jadi, Tuan Lu berani masuk permainan ini? Mau naik ke tempat tidurku. Kamu belum pantas. Pak Lu benar-benar gak tahu caranya menghargai wanita. Lusinan, aku akan buat kamu memohon untuk menginginkanku. Tonen. Kamu dan tunanganku sedang apa di halaman? Tentu saja kami tidak melakukan apa-apa. Aku cuma bicara beberapa kata, hanya itu saja, Tuan Lu. Jangan pura-pura di sini. Aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani punya pikiran tentang tunanganku, aku akan membuatmu lenyap sepenuhnya dari hilang tanpa jejak. Tak heran saat pabrik kimia di barat meledak. Nona Jiang memerintahkan orang urus abu jenazah, bukan buku akuntansi. Entah berapa orang yang sudah menghilang di ibu kota karena Nona Jiang. Berani-beraninya kau menyelidikiku. Sebagai sekretaris senior Anhua Group mendukung bos tanggung jawabku. Itu tugas saya. Nona Jiang, Saatnya foto kelompok besar. semua orang menunggumu. Jiang Yue, aku akan membuat yang kau kendalikan perlahan-lahan lepas dari tanganmu. Ini untukmu. Adik kecil, siapa namamu? Namaku Lu Xiaobao. Tante, kamu cantik sekali. Kamu juga lucu sekali. Kenapa sendirian di sini? Ini halaman belakang rumahku. Kalau waktu itu, anakku tidak meninggal. Dia sudah sebesar ini. Bibi, bisa main sama aku?
Tentu saja. Xiao Bao pendiam banget. Dia nggak pernah biarin asing mendekat. Bahkan Jiang Yue pun nggak dia deketin. Tapi kali ini, dia dengan sukarela biarin wanita ini main bareng dia. Cek tentang wanita Anran ini. Baik. Bahaya, Xiao Bao. Bibi ambil. Bibi hari-hari ya. Tenang saja. Bibi, cepat ke sini. Bibi jatuh ke air. Cepat, tolong. Ayah, apa Bibi akan baik-baik saja? Tenang, dia tidak apa-apa. Kamu pulang dulu saja. Baru selamat dari maut sudah mulai menggoda orang. Kamu benar-benar berani banget. Pak Lu, apa kamu tidak suka? Kinan. Kenapa sendirian di sini? Di mana aku berada dan apa yang aku lakukan, apakah aku harus beritahu kamu? Kalau tunanganmu melihat kita diam saja di ruangan ini seperti ini. Apa dia akan salah paham? Pergilah keluar lewat pintu belakang. Aku ini orang yang penurut, Tuan Lu. Kinan. Kita sudah bertenangan. Malam ini, izinkan aku pindah ke rumahmu. Lain kali saja. Kenapa? Kenapa selama 5 tahun ini kamu tidak pernah menyentuhku? Non su. Kelihatannya, Rancanamu. Cukup lancar juga. Laki-laki kan memang begitu. Main api juga harus lihat arah angin. Sekarang Jiang Yue pegang kendali Su Family. Itu kan warisan orang tuamu. Kalau satu langkah saja salah, mungkin tidak akan ada jalan kembali. Aku sudah mati sekali. Apalagi yang perlu kutakuti? Kamu tahu, kenapa binatang buas paling sulit menolak kehangatan? Karena mereka tak akan pernah bisa membedakan batas antara pemburu dan mangsa. Kamu bilang, apa mungkin lusinan saat tengah malam tiba-tiba menyadari ada aroma tertentu yang tertanam dalam tulangnya? Apa yang kamu lakukan itu sama saja seperti berkolaborasi dengan harimau. Sebelum api menyala, biarkan seluruh kota Jing menjadi bahan bakar untukku. Lihat aja, beberapa orang sudah nggak tahan. Hebat juga kamu. Nini, malam ini nggak bisa menemanimu.
Ada kabar, telepon aku ya. Pak Lu datang larut malam. Nggak takut tunangan ngecek kamu ya? Kamu buru-buru menggoda aku begini. Bukannya cuma mau tidur sama aku? Orang sekeren Pak Lu. Benar-benar bikin Terkagum. Kalau kamu ingin banget. Kalau begitu, aku akan penuhi keinginanmu. Pak Lu. Apa yang kuinginkan, bukan hanya hubungan fisik saja. Lalu apa yang kamu inginkan? Yang kuinginkan adalah hatimu. Pak Jiang, latar belakang Anran. 5 tahun lalu dia sekretaris senior, tahun ini baru kembali dan masuk grup An. Aku dan Sunian An nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan sama sekali. Tapi kenapa? Matanya menatapku seperti ular berbisa. Tertawa. Mereka berdua punya wajah yang hampir sama. Tapi nggak masalah. Sunian An hidup kembali. Kenapa? Sekarang seluruh grup Jiang ada di tanganku. Dia tidak punya apa-apa, kenapa harus bersaing denganku? Kalau dia berani bikin ulah, aku punya cara untuk membuatnya mati lagi. Pas. Ini surat anonim yang baru saja diterima. Posisi tahi lalat ini sama seperti yang dimiliki Nona Su dulu. Carrie tahu siapa wanita Jawang sebenarnya. Aku tidak akan membiarkannya hidup dengan baik. Sinan hanya milikku. Jangan rebut dengan saya. Kalau mau hati saya, lihat dulu apakah kamu punya kemampuan itu. Pak Lu, Xiao Bao demam. Tidak bisa menghubungi Nona Jiang. Bawa Xiao Bao ke rumah sakit dulu, saya akan segera datang. Saya ikut denganmu. Apa masalah Jiang Yue? Xiao Bao sudah luka parah. Dia sendiri belum datang. Xiao Bao, Tidak minum obat. Lu Xiao Bao. Lu Xiao Bao, jangan manja. berikan padaku. Xiao Bao, biar tante suapin obat, ya? Kalau kamu minum obat hari ini, besok tante temani main. Serius? Tante nggak bohong. Ayo, kita janji kelingking. Janji kelingking. 100 tahun, Sebis 100 tahun gak boleh berubah. Aduh. Wah, hebat sekali anak kecilku. Ambil satu lagi. Hebat, hebat. Apa sebenarnya yang wanita ini sembunyikan? Tan En Ren. Akhir pekan ini ulang tahun. Kamu akan datang mencariku? Iya, tentu saja. Siapa yang mengizinkan aku? Buang wanita ini keluar. Tunggu. Nona Jiang. Xiao Bao demam 39 derajat tadi malam. Tidak tahu, kamu sebagai ibu, di mana saat itu? Apa hubungannya denganmu? Wangi parfum dan tembakau sangat kuat. Katakanlah, Kalau Tuan Lu tahu, baru pulang dari klub malam putih. Apakah dia akan marah? omong kosong. Jangan panik, Nona Jiang. Saya datang untuk membantu Anda. Kamu benar-benar mau membantuku?
Grup Anhua tertarik pada tanah di timur kota. Aku tahu. Itu aset perusahaan Nona Jiang. Kalau aku bantu kamu merebut kembali hati Lusinan, harga tanah itu bisa diturunkan enggak? Kalau kamu memang mau bantu aku, tanah ini, aku bisa memberikannya padamu. Tapi kalau kamu berani menipuku, Ini adalah ketulusanku untuk Nona Jiang. apa rencanamu untuk membantuku? Tadi aku dengar dari Xiao Bao, akhir pekan ini adalah ulang tahun. Bagaimanapun juga, Xiao Bao anakmu dan Tuan Lu. Merayakan ulang tahun bersama keluarga. Bisa mendekatkan hubungan kalian. Hal kecil begini. Masih perlu aku turun tangan sendiri. Kalau Jiang percaya padaku, bisa serahkan padaku saja. Baiklah. Aku ingin lihat. Apa rencanamu sebenarnya? Wah, ini Lego edisi terbatas. Kok kamu tahu aku pengen yang ini? Ini khusus dibeli permintaan Nona Ji, katanya sebagai kejutan untuk Xiao Bao. Sejak kapan kamu begitu perhatian pada Xiao Bao? Xiao Bao anakku dan anakmu. Ini memang sudah seharusnya. Pak Lu. Toiletnya ada di lantai 2, sebelah kanan. Bagaimana hasil penyelidikan Anran? Pak Lu. Identitas Anran terlihat bersih. Tapi informasi 5 tahun yang lalu kosong, seperti sengaja dihapus seseorang. Wanita ini tidak sederhana. Tuan Lu, Anda harus hati-hati. Tuan Lu kok lama sekali? Jangan-jangan, Kamu kenapa datang? aku tebak. Kamu butuh aku sekarang. Api yang kamu nyalakan. Kamu yang harus memadamkannya. Tahi lalat ini. Apa Pak Lu suka? Sudah ada sejak kecil. Tak disangka, Pak Lu punya selera seperti ini ya. Pak Lu, bukannya kita sepakat? Biar aku yang bantu kamu redakan api? Kamu jangan sampai gemetar ya. Hinen. Kamu di kamar mandi enggak? Si Bao masih nunggu kamu buat potong kue bareng. Pusinen. Kamu ada hubungan sama Anran, kan? Mana orangnya? Dia di mana? Kamu cari siapa? Jelas lihat dia masuk sini. Pusinen. Apa kamu sedang di toilet begitu? Kalau ada masalah, cek otak dulu. Pak Lu, aku tidak mau jadi kekasihmu. Itu akan membuatku merasa malu.
Bagaimana menghadapi Xiao Bao nanti? Kamu mau aku batalkan pertunangan dengan Jiang Yue? Batalkan perjanjian menikah? Kamu bisa? Kalau begitu tunggu Tuan Lu saja. Setelah pikir matang, baru datang temui aku. Waktunya permainan. Jadi lebih seru. Ikuti rencana. Jangan takut. Ini rumah kita sekarang. Sunyan. Yang aku inginkan. Selalu tentang bayi di perutmu. Anan. Semua sudah diatur. Kamu benar-benar mau melakukan ini? Ikannya sudah menggigit umpan. Saatnya menarik jaring. Chuan Lu. Ada yang menyelidiki barang di pelabuhan. Sepertinya. Dari grup Anhua. Anhua. Luxinan, Malamini Jangan Arabe Perji de Pide. Naik. Hati-hati. Anran. Paklak. Kali ini, apa terhitung? Aku yang menyelamatkanmu? Luka tidak dalam, tapi kehilangan darah signifikan. Butuh istirahat total. Kapan dia sadar? Obat biusnya sudah hilang. Mungkin besok pagi. Pak Lu, sudah ditemukan. Orang-orang itu mengincar barang baru di pelabuhan. Di balik ini, kemungkinan ada kaitannya dengan grup Jiang. Jiang Yue. Pasien di sini, di mana? Nona keluar rumah sakit pagi. Dia dijemput oleh seorang pria. Anran. Kamu sebenarnya menyembunyikan apa? Cek Anran pergi kemana? Pak Lu, sudah ditemukan. Nona Anran sedang menemani ketua Dewan Anhua menghadiri pesta. Nyan. Luka di tubuhmu belum sembuh. Kamu yakin? Lu Sinan pasti akan datang? 99% yakin. Baru saja kita bicara tentang seseorang. Orangnya langsung datang. Anwar. Terima kasih sudah karena bantuanmu. Kali ini tidak akan lancar. Antara kita. Kenapa harus sungkan?
Nona An, lukamu masih belum sembuh. Begitu buru-buru menemani Direktur Anhua? Atau mungkin, kamu selalu berusaha keras untuk setiap pria? Gimana lagi? Ini tugas saya. Anhua tetap saja bos saya. Tuan Lu, jangan-jangan kamu cemburu ya? Strategi tarik ulur. Maksudnya apa? Sepertinya Pak Lu sedang cemburu. Kalau begitu, aku temani kamu ya. Jangan marah dong. Anhua bosku saja. Aku sama dia tidak ada apa-apa. Aku masih ada proyek yang tunggu aku balik ya. Nona Jiang, malam ini adalah kesempatan bagus untukmu bersama Pak Lu semalam suntuk. Kamar lantai 2. Dia menunggumu di sana. Apa yang kamu bilang itu benar? Tentu saja, Nona Jiang pergi sendiri akan tahu. Tapi, seperti yang kita sepakati sebelum, tanah di sisi timur kota itu. Untukmu. Terima kasih atas kemurahan hati. Semoga malam ini menyenangkan. Jiang Yue. Pertunjukan dimulai. Tidak menyangka. Anran ternyata tidak berbohong padaku. Sinan. Malam ini berakhir. Aku akan benar-benar menjadi wanitamu. Kenapa tidak ada aroma? Aku mandi dulu sebentar. Tunggu. Aku akan cepat. Kok tiba-tiba gelap? Sinan. Hari ini, Aku sudah menunggu lama. Maaf. Aku memanfaatkanmu. Kamu menjebakku dengan obat.
Kenapa perasaan yang Anran berikan padaku sama seperti yang wanita itu berikan 5 tahun lalu? Jangan-jangan 5 tahun lalu malam itu bukan Jiang Yue, tapi dia. Habis tidur langsung kabur. Anggap aku apa? Presiden Lu sudah menemukan jawabannya. Nona Anran adalah wanita 5 tahun yang lalu itu. Aku sudah tahu pasti begini. Cari tahu untukku. Temukan dia ada di mana sekarang. Aku harus menemukannya. Kamu pikir bisa kabur begitu saja? Konyol. Sinan. Kamu kenapa? Kenapa wajahmu terlihat pucat sekali? Sinan, apa yang kamu lakukan? Ternyata benar. Sinan, Papa, kapan Tante Anran akan datang main denganku lagi? Kalau kamu sangat merindukan Tante Anran. Kalau begitu telepon dia saja. Kalau 5 tahun lalu, wanita malam itu adalah Anran. Maka Xiao Bao mungkin anakku dan Anran. Bibi Anran, kenapa lama sekali nggak datang main sama Xiao Bao? Xiao Bao kangen banget sama kamu. Xiaobao. Bibi juga kangen sama kamu. Tunggu Bibi pulangnya. Oke. Apa kamu kangen aku? Ayah, ada apa? Ayah ada urusan, harus keluar sebentar. Padahal tadi malam kita akrab. Kenapa hari ini tiba-tiba jadi dingin sama aku? Tante Anran nggak ada main balok sama aku ya? Main sendiri sana, nggak ada waktu. Tante Anran selalu temenin aku. Jangan bicarakan Tante Anla. Dia itu siapa? Jangan sebut dia. Wanita jahat. Aku akan membuat ayah bersama Tante An. Aku ini ibumu. Bukan. Pak Lu. Saya sekretaris Anhua Group. Pak Lu. Apakah sedang memikirkan Anran? Pergi. Chuan Lu, ada satu hal yang lupa saya beritahu. Anran sudah keluar dari grup Anhua. Dia berencana tinggal di luar negeri dan tidak akan pernah kembali. Apa yang kamu bilang? Tuan Lu itu kumasirang wanita. Kalau Tuan Lu mau, wanita seperti apa sih yang gak bisa didapat? Nian An, Lusinan sudah tergila-gila padamu. Selanjutnya, kamu mau lakukan apa? Bantu menyalakan api terakhir kali. Aku akan membuat Jiang Yue merasa di awan. Lalu menjatuhkannya ke neraka. Baik, aku akan atur. Sinan. Here's Emma Jiang Yue. Harus ada hasilnya. Lihatlah. Xiao Bao sudah sebesar ini. Beri dia status yang jil. Pilih hari dan menikahlah. Sinan. Yue selama ini tulus bersama kamu. Bahkan melahirkan si kecil, jangan kecewakan dia. Jiang Yue, dia nggak pantas.
Selain Yue, gak ada seorang pun yang berhak. Masalah ini aku yang putuskan. Bulan depan pilih hari baik. Langsung adakan pernikahan, gak ada diskusi. Kamu mau kemana? Lihat, anak hebat yang kamu lahirkan. Pak Zhang kena masalah. Aliran dana perusahaan terputus, proyek tender direbut grup Anhua. Apa, grup Anhua lagi? Grup Anhua. Kelihatannya ada seseorang yang sengaja menargetkan saya. Pak Zhang, sekarang kita harus bagaimana? Jangan harapkan semua itu. Hal yang paling penting sekarang adalah, biarkan aku menikah dengan Lu Xianan. Asal jadi Nyonya Lu. Tak perlu takut dengan grup Anhua. Membuat direktur utama Anhua berlutut di depanku. Proyek yang sudah dimakan, semua harus dikeluarkan. Sudah 5 tahun. Akhirnya aku akan resmi menjadi Nyonya Lu. Ini aku. Anran, kau di mana? Besok malam jam 7, aku tunggu kamu di Hotel Flower Sea. Semoga aku bisa menunggumu datang. Rainway kita ini berdanding cantik. Gaun ini cocok banget untukmu. Benarkah? Hari ini, Sinan menikah. Semua orang penting dari ibu kota datang. Terima kasih. Silamaya, silama. Terima kasih banyak telah menghadiri pernikahan putraku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Apa yang sedang Sinan lakukan? Hal sebesar menikah malah absen. Yue, kamu jangan khawatir. Aku akan bantu kamu. Cepat hubungi bos kalian. Lihat dia sebenarnya di mana. Ada apa ini? Kenapa pengantin pria belum datang? Jangan-jangan dia kabur menikah? Nyonya Lu. HP Tuan Lu mati. Sinan. Apa kamu nggak mau aku lagi? Mana mungkin? Aku akan langsung cari dia sekarang. Kamu datang. Kalau udah mutusin buat jauhin aku, kenapa tiba-tiba balik lagi? Tentu saja karena aku merindukanmu. Tapi aku dengar, kamu akan menikah dengan Jiang Yue. Cemburu ya? Jadi kamu balik lagi. Iya, Kamu pernah tanya aku. Gak mau lagi jadi kekasih rahasia. Minta aku batalin pernikahan sama Jiang Yue. Sekarang aku bisa bilang dengan jelas ke kamu. Aku akan lakukan. Aku tidak pernah mencintai Jiang Yue.
Kamu adalah wanita pertama yang membuat hatiku berdebar. Maaf, Lu Xinan. Aku memanfaatkanmu untuk balas dendam pada Jiang Yue. Bertahun-tahun, hatiku dipenuhi kebencian. Tidak ada ruang untuk yang lain. Aku tidak pantas mendapatkan ketulusanmu. Lu Xinan, kamu kabur dari pernikahan. Kamu membuatku malu di depan orang. Aku begitu mencintaimu. Kenapa kamu harus lakukan ini padaku? Tuan Jiang, tenang dulu. Jangan sakiti diri. Tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang? Lu Sainan kabur dari pernikahan. Lu Sainan meninggalkanku. Jangan seperti ini, Tuan Lu. Menganggap aku menyedihkan? Kamu juga berpikir begitu? Apa aku nggak ada yang mau? Bukan begitu, Pak. Kamu itu hebat. Yang nggak tahu hargai kamu itu Pak Lu. Lu Xinan, kamu nggak cinta aku. Masih banyak yang mau cinta aku. Udah jam berapa ini? Udah jam segini, kok belum pulang? Yue, Bibi. Kinan. Dia belum pulang, ya? Kinan. Jangan-jangan dia kabur dari pernikahan? Dia tega biarkan aku sendiri menghadapi tamu banyak. Membuat jadi bahan ejekan seluruh kota. Yue. Kali ini Sinan yang salah padamu. Tunggu dia pulang. Aku akan memaksanya minta maaf dengan sungguh-sungguh. Anak yang tidak tahu diri ini. Yue, tenang saja, masalah ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Keluarga Lu kami pasti akan memberi kamu penjelasan. Paman. Bibi. Aku benar-benar mencintai Sinan. 5 tahun terakhir ini, aku tulus mengikutinya tanpa status apapun. Tapi dia. Pasti ada wanita lain di luar sana yang menggoda dia. Tenang saja, Yue, kamu adalah menantu yang diakui oleh wanita luar you. Jangan harap masuk ke rumah keluarga Lu. Benar, Yue, kami akan mendukungmu. Paman Bibi. Dengan kalian ada di, saya jadi lebih tenang. Nenek tidak mau wanita ini. Bersama ayah. Saya mau Tante Anran jadi mama saya. Xiao Bao, kamu ngomong apa? Orang ninggalin ibu kan. Cari ibu tiri, bukan ibu kandungku. Tante Anran baik ke saya suka dia. Bibi. Pengurus rumah. Pergi cari tahu untukku. Wanita Anran itu. Dari mana asalnya? Berani menggoda anakku dan menghasut cucuku. Baik, Nyonya. Sinan, Kamu kemana saja? Kemarin pesta pernikahan, kan? Jiang Yue. Pernikahan kita batal. Aku akan memberimu banyak uang, cukup untuk hidup nyaman seumur hidupmu. Kalau menurutmu masih kurang, katakan saja. Lu Xinan. Apa salahku? Kenapa kamu harus begini padaku? Aku tidak pernah mencintaimu. Kamu tidak mencintaiku, tapi kita masih punya Siek Bao. Siek Bao tidak bisa kehilangan ibunya, kan? Jiang Yue. Apakah kamu pernah peduli dengan Xiao Bao? Lu Xinan. Kalau kamu ingin meninggalkanku, akan bawa anakmu dan pergi jauh. Kamu tidak akan melihatnya lagi seumur hidupmu. Apakah kamu yakin Xiao Bao adalah anak kandung kita? Siek Bao jelas adalah anak kandung kita. Malam itu 5 tahun yang lalu. Benarkah itu kamu? Xiao Bao anak kita? Atau jangan, kamu dari awal cuma bohongi aku? Sinan. Yue adalah menantu keluarga Lu yang ditetapkan. Tidak Pomander Sinan. Urusan seumur hidupmu. Jangan bercanda. Ayah, ibu, Jiang Yue itu dia. Lu Xinan. Apa arti hidupku? Hanya untuk mencintaimu. Kalau kamu tidak mencintaiku, apa arti hidupku ini?
Yu Wei. Jangan lakukan hal bodoh. Cepat panggil ambulans. Kenapa? Jelas-jelas aku hampir memiliki segalanya. Kenapa bisa jadi begini? Ren. Pasti dia. Anran. Kali ini nggak boleh lari lagi. Mulai sekarang. Nggak boleh ninggalin aku lagi. Anan. Jiang Yue mencoba bunuh diri. Pakai kematian buat paksa Lucy. Supaya nggak jadi, wanita Jiang Yue ini pintar dari luar. Dia terlalu fokus pada cinta. Begitu menyangkut lusinan, dia kehilangan akal sehat. Semua ini memang sudah pantas dia dapatkan. Setiap wanita menginginkan cinta akan berubah jadi benar-benar gila. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Tunggu saja, ini baru permulaan. Paclu. Hasil laporannya sudah keluar. Proyek gagal akibat rantai pendanaan. Kalian ngapain? Perusahaan mempekerjakan kalian buat apa? Aku tidak mencintai Jiang Yue. Bersama dia. Cuma karena tanggung jawab. Anran, kita menikah, ya? Siapa dia? Wanita itu sebenarnya siapa? Mau tahu kebenarannya? Datang ke jembatan Zuoan. Aku mau lihat saja. Kalian main trik apa? Pak Jiang, jangan terburu-buru. Ini jebakan. Urusanku bukan urusanmu. Jangan pikir karena hubungan, kamu bisa dekat denganku. Aku kasih tahu kamu, di mataku, kamu cuma seeker anjing. Kenapa? Tiba-tiba teringat kejadian 5 tahun lalu. Tinyanan. Ternyata itu kamu. Anran. Bermain pura-pura seperti hantu. Nona Jiang. Lama tak bertemu. Flash disk AI. Kamu yang memberikannya padaku. Itu hadiah dariku untukmu. Puas? Lau bertahu. Wanita yang bersama lusinan itu. Sebenarnya siapa? Itu aku. Aku sudah tahu itu kamu. Kamu yang menggoda Sinan, kan? Nona Jiang. Sebenarnya, aku tidak menginginkan pria. Yang aku inginkan adalah Apa maksudmu? sebenarnya. Aku inginkan perusahaanmu berencana pisah dari Anhua Group, membelinya dengan harga murah. Sebagai gantinya, aku bisa membantumu mendapatkan hati lusinan lagi. Kenapa aku harus percaya padamu? Bukankah terakhir kali di hotel aku sudah mewujudkan mimpimu? Malam itu, kamu pasti sangat puas, kan? Malam itu memang cukup bagus. Lalu kali ini, apa rencanamu untuk membantuku? Akan kubuat lusinan menikah denganmu. Pernikahanmu akan jadi pusat perhatian kota. Lagi pula, kebahagiaanmu sebaiknya disaksikan oleh semua orang. Apa yang kamu katakan itu benar? Asal kamu percaya padaku, aku pasti bisa melakukannya.
Lagi pula sekarang grup Jiang sudah berantakan. Kasih ke dia juga nggak masalah. Aku akan percaya kamu lagi kali ini. Kalau berani bohongin aku, kamu tamat. Tenang aja. Kali ini akan sesuai dengan keinginanmu. Tante Anran, kenapa lama sekali? Main sama Xiaobao? Aduh, Tante, karena sibuk kerja. Lihat deh, begitu ada waktu, langsung ke sini cari Tante. Anran. Ada satu hal lama ingin bilang ke kamu. Apa itu? Ini perempuan namanya Anran ya? Siapa yang izinkan dia masuk? Usir dia keluar. jangan usir Bibi Anran. Bibi Anran adalah bibi kesukaanku. Xiaobao. Bagaimana kamu bisa tidak pengertian? Dia itu orang luar. Bibi Anran bukan orang luar. Aku suka dia akan jadi ibuku nanti. Aku sudah bilang, keluarga lu kami hanya mengakui Jiang Yue sebagai menantu. Wanita yang asal-usulnya tidak jelas. Aku tidak akan mengizinkannya masuk ke keluarga. Nyonya Lu, Anda salah paham. Tuan Lu bilang Xiaobao merindukan saya, makanya saya datang. Saya tidak berniat untuk bergabung dengan keluarga ini. Karena Anda, wanita penggoda. Kenapa Sinan meninggalkan Yue di hari pernikahan mereka? Bu, Jiang Yue tidak sesederhana yang Anda kira. Pokoknya, saya hanya mengakui Yue. Tuan Lu, Nona Jiang meminta saya menyampaikan pesan. Bisakah kita pindah ke tempat lain untuk bicara? Lu Sinan, kamu benar-benar mencintaiku? Dengar detak jantungku. Untuk siapa berdetak kencang? Kalau begitu, jika suatu saat aku bukan seperti yang kamu pikirkan, jika menyembunyikan banyak hal darimu, bahkan memanfaatkanmu, Manfaatkan aku. manfaatkan aku buat apa? Aturannya aku yang tentuin. Sisa hidupmu harus kau bayar seumur hidup pelan-pelan. Kalau aku bilang, suruh kamu nikahi Jiang Yue, kamu mau gak? Nikahi Jiang Yue. Kenapa? Jika aku memberimu kesempatan untuk membuat pernikahan megah, dan seluruh kota menyaksikan kebahagiaannya, kamu mau tidak? Asalkan itu kemauanmu. Aku pasti mau. Tapi kamu harus janji sama aku. Apapun rencana yang kamu buat, jangan sampai membahayakan dirimu sendiri. Luxinan, kamu benar-benar orang yang sangat baik. Jiang Yue. Maaf waktu itu aku pergi tiba-tiba pas di pernikahan. Aku atur tanggal pernikahan baru. Hari yang sangat baik. Kalau kamu mau menikah denganku. Aku mau. Bagaimanapun kamu kapanpun, aku tetap mau. Baik.
Minggu depan saat pernikahan, datang ya. Semua orang terpandang di ibu kota sudah diundang. Untuk menebusmu dengan sebuah pernikahan megah. Akhirnya, aku akhirnya akan menikah dengan kakak Sinan. Nona Jiang, kontraknya sudah siap. Apa yang kamu katakan terakhir kali masih berlaku? Ren, kamu tidak sabar ya. Tapi tidak masalah. Aku akan segera menjadi Nyonya Lu. Perusahaan Jiang yang kecil itu, aku tidak peduli. Kalau kamu mau, aku kasih saja. Ambil saja. Semoga kamu bisa tanggung beban utang perusahaan. Selamat untuk Nona Jiang. Selamat menikah. Tentu saja, Akhirnya Sinan adalah milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya. Jiang Yue, selamat ya. Hari pernikahanmu akan menjadi hari kamu jatuh ke neraka. Nona Jiang kombinasi sempurna dengan Tuan Lu. Tuan Lu, Nona Jiang. Semoga kalian hidup bahagia bersama selamanya. Nona Jiang, bersediakah menjadi istri Tuan Lu Sinan? Tidak peduli. Aku bersedia. Tuan Lu Sinan. Apakah Anda bersedia menikahi Nona Jiang Yue dalam keadaan miskin atau kaya? Dalam keadaan sehat atau sakit. Mencintai, menghormati, hingga selamanya. Bukan Nona Jiang. Dia ternyata bersama asistennya. Jiang Yue, apa yang terjadi? Sinan, ini tidak mungkin benar. Ini pasti palsu. Bukan aku. Ada yang menjebak. Ada ingin menjebak aku, Sinan. Jiang Yue. Ini yang kamu sebut cinta? Benar-benar lucu. Sinan, dengarkan aku jelas. Aku ingat, malam itu jelas-jelas kamu. Pernikahan batal. Lu Sinan, kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Aku telah menunggu hari ini. Aku sudah menunggu selama 5 tahun. Aku sangat mencintaimu. Mana mungkin aku bersama pria lain. Video ini pasti palsu. Seseorang menjebakku, aku dijebak. Inikah yang kau sebut cinta, Jiang Yue? Hal-hal yang kamu lakukan diam-diam. Kamu pikir aku nggak tahu? Aku ngelakuin apa? Sinan, jangan dengar omongan orang. Aku dijebak, aku nggak ngelakuin apa-apa. Bukan budget, Sinan Dengga. Aku lakuin ini demi kebaikan perusahaan. Aku nggak pernah berniat ngelakuin semua ini. Ya Tuhan, nggak nyangka. Jiang Yue mengincar grup Lu. Ambisinya besar banget. Kalian pada nggak tahu kan, gimana grup Jiang sekarang? Itu dulu grup Su. Aku dengar. Kecelakaan mobil keluarga grup Su, apakah ini ada campur tangan Jiang Yue? Diam. Kalian semua diam. Bu Sinan. Aku sudah berkorban untukmu. Bagaimana kamu memperlakukan aku seperti meski kamu tidak mencintaiku? Setidaknya demi Xiao Bao. Aku melahirkan anak yang begitu lucu untukmu. Xiao Bao tak hidup tanpa ibunya. Kamu masih berani menyebut Xiao Bao. Xiao Bao. Tidak menyangka Jiang Yue begitu kejam, bahkan menyiksa anak-anak. Jangan-jangan Lu Xiao Bao bukan anak kandung?
Kenapa sekejam itu? Jiang Yue, kamu mengecewakanku. Keluarga lu tidak pernah bersikap buruk padamu. Kamu tega menyiksa Xiao Bao. Apa kamu nggak punya hati nurani? Jiang Yue. Kamu bersikap sembrono di luar sana. Menyiksa anak. Tapi juga mencuri rahasia bisnis perusahaan lu. Benar-benar menjijikan. Bulu, dengarkan aku dulu. Itu Sigbao, dia nggak nurut, aku cuma terlalu marah, ingin memberi sedikit pelajaran, tidak sengaja. Nyonya lu. Kakak. Seseorang, Bawa Jiang Yue pergi. Aku tidak mau melihat wanita ini lagi. Bawa dia pergi. Jangan. Lepaskan aku dijebak. Kamu datang ke sini untuk apa? Pak Jiang. Aku datang untuk memberitahumu, sekarang grup Jiang sudah bukan milik keluarga Jiang lagi. Apa maksudmu? Anran menguasai saham mayoritas grup Jiang, sudah mengganti grup Jiang menjadi grup An. Sekarang bahkan di perusahaan, kita sudah tidak punya tempat lagi. Ran. Wanita listrik itu. Pasti dia yang memasang jebakan ini untukku. Pak Jiang. Masalah sudah besar sekali, perusahaan hilang, keluarga lu tidak dapat kembali. Kalau mau, aku ajakmu pergi dari Beijing. Kita pindah ke tempat lain dan mulai hidup baru di sana. Ajak aku pergi. Sesenlen. Kau pikir kau siapa? Dengan kemampuanmu, kau pantas ajak aku pergi? Aku tahu dibanding Pak Lu, aku bukan apa-apa. Aku tulus memikirkanmu. Diam. Aku tidak butuh simpati darimu. Kamu pikir kamu itu siapa? Di mataku, kamu cuma seperti anjingku saja. Keluar dari sini. Pak Jiang. Jaga diri. Enren. Aku tidak akan melepaskanmu. Apa kamu sengaja? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa? Kamu masih ingat ini gak? Ini hadiah ulang tahun yang kamu kasih aku waktu kecil. Aku selalu menjaganya dengan baik. Karena aku anggap kamu sebagai sahabat terbaikku. Kenapa ini ada di tanganmu? Aku sahabat terbaikmu, kan? Aku adalah orang yang kamu buang ke laut dengan tanganmu sendiri. Yan. Tidak mungkin. Kamu bohong padaku, Sunian An. Sunian An sudah lama mati. Benar. Sunian An 5 tahun lalu sudah mati di tanganmu sendiri. Sekarang aku adalah Anran. Tidak peduli kamu Sunian An atau Anran. Semua itu pantas kalian terima. Keluarga Sumimang berhutang padaku. Perusahaan Jiang bangkrut. Semua karena ayahmu korupsi diam-diam menyalahgunakan dana perusahaan. Itulah yang membuat rantai keuangan perusahaan putus. Tapi kau menyalahkan semuanya pada orang tuaku. Bahkan sampai membuat mereka kehilangan nyawa. Jiang Yue. Kau bersekongkol dengan asisten Lin, berusaha menguasai aset grup Lu. Apa kamu benar-benar pikir bisa menipu semua orang? Kamu anggap lusinan itu bodoh? Jiang Yue, kamu benar-benar bodoh dari awal sampai akhir. Tidak mungkin. Ayahku, Tidak mungkin.
Orang tua meninggal akibat kecelakaan yang kamu sebabkan. Kamu ubah grup Su jadi grup Jiang. Semua ini akibat kesalahan ayahmu. Tapi kamu mempertanggungjawabkan semuanya pada aku dan orang tuaku. Bahkan, kamu sendiri yang melemparku ke laut. Itu kamu. Kamu mengubur persahabatan kita sendiri. Kamu tidak hanya mengecewakan aku, Tapi juga orang tuaku. Mereka selalu menganggapmu seperti anak sendiri. Yue, mulai sekarang rumahmu. Kamu anak kami. Iya, Yue. apapun kamu mau, paman dan bibi kasih. Segala milikmu akan sama seperti milik Nian An. Terima kasih. Ini gelang favoritku, kuberikan untukmu. Nggak mungkin. Sunian An, jangan coba-coba menipuku. Jiang Yue. 5 tahun lalu kamu buang aku ke laut, pernahkah kamu pikirkan hari ini? Tidak. Kamu tidak bisa membunuhku. Tidak bisa. Kamu tidak bisa membunuhku. Tidak bisa. Saat kamu mencoba membunuhku sendiri. Kenapa tidak berpikir, tidak bisa? Nyanen. Demi kita yang tumbuh besar bersama. Tolong bebaskan aku. Lepaskan aku, ya. Jiang Yue. Mulai sekarang. Tak mau melihatmu. Pergi sana. Kamu tidak membunuhku. Kali ini aku lepaskan kamu. Tapi mulai sekarang, kita selesai. Tinyanen. Kamu pikir aku akan berterima kasih karena kamu mengampuniku? Tidak. Sudah tak ada jalan damai lagi. Kalau kamu berani menyakiti aku dan keluargaku lagi, aku pasti tidak akan segan-segan. Anran, Xiao Bao hilang. Kemana Xiao Bao pergi? Sebenarnya apa yang terjadi? Jiang Yue datang tadi malam dan membawa Xiao Bao pergi. Jiang Yue memang tidak waras. Tapi Xiao Bao adalah anaknya. Dia tidak akan melukainya. Ada sesuatu yang belum aku ceritakan. Sebenarnya aku tidak pernah menyentuh Jiang Yue. Xiao Bao adalah anak kita. Ternyata, Xiao Bao adalah anakku. Anakku tidak meninggal. Itu benar. 5 tahun yang lalu, itu kamu. Xiao Bao adalah anak kita. Xiao Bao. Dia adalah putra kami. Maaf, aku tidak memberitahumu lebih cepat. Tapi tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkan Xiao Bao dalam bahaya. Kita harus menemukannya. Kita harus menemukan Xiao Bao. Halo, Sunyanen. Kupikir sekarang. Kamu mungkin sudah tahu semuanya, kan? Kalau kamu mau anakmu tetap hidup, kamu datang temui aku, katakan lokasinya pada aku akan ke sana sekarang juga. tapi aku peringatkan kamu, kalau kamu bawa polisi, atau siapapun dari Sinan, aku nggak bisa jamin, anakmu bakal selamat. Kamu, Jiang Yue. Xiao Bao cuma anak kecil. Kamu tega sama Kamu gila, itu kuma anak haram. Sunyan An, dengar ini.
Kalau 10 menit lagi kamu belum datang. Oke. Aku akan ke sana sekarang. Kamu nggak bisa pergi sendirian. Jiang Yue gila, bisa lakukan apa saja. Tidak, harus pergi. Hanya aku yang harus kecil tidak akan dalam bahaya. Baru kecil juga anakku. Aku tidak akan membiarkan dia dalam bahaya. Lu Xinan. Jiang Yue menginginkan aku. Selama aku pergi, dia tidak menyakitinya. Kalau sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku dan kecil? Lu Xinan. Kamu percaya sama aku? Aku pasti bawa Xiao Bao pulang dengan selamat. Tunggu aku di rumah. Oke. Jangan bergerak. Jiang Yue, gila? Lepaskan dia. Gila. Aku emang gila. Sunian An, aku kalah. Aku masih punya kartu as ini. Jangan bergerak. Jiang Yue, apapun maumu, akan aku. Jangan sakiti dia. Aku mau kamu. Tukar nyawa gunakan untuk menggantikan. Tukar. Aku setuju. Lepaskan Xiao Bao. Aku serahkan diriku padamu. Sunyanan. Kamu akhirnya mendapat balasannya hari ini. Akhirnya kamu akan rasakan bagaimana kehilangan segalanya. Jiang Yue. Yang kamu benci itu aku. Dia tak terkait. Lepaskan. Jangan bergerak. Jangan main-main denganku. Sunyanan. Hari ini, kamu tidak bisa lari lagi. Xiao Bao baik-baik saja. Sudah cukup. Mami. Diam. Berteriak lagi satu kata, aku akan bunuh kamu juga. Jiang Yue, boleh bunuh aku. Lepaskan Xiao Bao. Tidak bersalah. Tidak bersalah. Kalian pantas mati. Sunian An seharusnya mati 5 tahun lalu. Kalau bukan karena kamu, Gesinan menikah, dan Xiao Bao tidak akan seperti ini. Semua ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Anran, kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Cepat selamatkan Xiao Bao. Jiang Yue, kamu benar-benar gila. Bahkan anak kecil tidak kamu lepaskan. Gila. Aku memang gila. Kalian yang bikin aku begini. Lusinan. Aku begitu mencintaimu. 5 tahun di sisimu tanpa status. Kupikir akhirnya kita bisa menikah. Tapi ternyata, kamu malah bikin jebakan untukku demi wanita murahan, Sunian An. Aku benci kamu. Aku berharap kalian mati bersama. Lu Xinan. Jiang Yue. Kamu. Cukup. Kak Sinan. Aku nggak sengaja. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu, Kak Sinan. Kenapa? Lu Xinan, kamu bertahannya. Hei. Ada orang terluka di sini. Cepat datang, jangan nangis. Yang penting kamu baik-baik saja. Kenapa bisa jadi seperti ini? Kenapa? Aku hanya ingin. Aku cuma ingin kamu mencintaiku, Sinan. Tuan Lu. Jangan bergerak. Bawa orangnya pergi. Korban kehilangan banyak darah, segera dibawa ke rumah. Kumohon, tolong selamatkan dia. Tolonglah, cepat selamatkan dia. Sinan. Sinan, harus bertahan. Sinan,
Mami, Papa nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Papa pasti akan baik-baik saja. Siapa keluarga pasien? Dokter, bagaimana keadaannya? Korban kehilangan terlalu banyak darah. Kami lakukan transfusi darah darurat dan operasi. Kondisinya belum stabil. Perlu pengamatan lebih lanjut. 24 jam ke depan adalah masa kritis. Mama, aku takut. Jangan takut, sayang. Mama ada di sini. Papa pasti akan baik saja. Kita tunggu dia pulang bersama-sama. Pasien sekarang sudah stabil. Terima kasih, dokter. Ayah, cepatlah bangun. Aku dan Mami sedang menunggumu. Sinan, kamu harus cepat sadar. Nona Su, Anda sudah sangat lelah. Sinan, kamu harus cepat sadar. Xiao Bao selalu memanggil-manggil namamu setiap hari. Tak. Sinan. Sinan, akhirnya kamu sadar. Kami benar-benar sangat khawatir. Ibu. Anran di mana? Di mana Anran? Kami juga tidak tahu. Sejak kemarin, dia menghilang. Hilang. Kenapa dia tiba-tiba hilang? Xiao Bao. Kamu tahu kemana Mama pergi? Papa, Mama bilang dia ada urusan dan harus pergi sementara waktu, tapi dia nggak kasih tahu aku kemana. Wanita itu. Benar-benar gak masuk akal. Sinan. Penting sekarang adalah menyembuhkan tubuhmu. Wanita itu sudah menipumu sejak awal mendekatimu. Meski ibu Xiao Bao, aku tak akan biarkan dia masuk keluarga lu. Bu. Selain dia, aku tidak akan menikahi siapapun. Kamu. An, kenapa kamu meninggalkan Lusinan? Pria baik seperti dia jarang ada di luar sana. Kamu tahu nggak? Jean-Pierre Gila Moncari Camus. Nini, kamu nggak ngerti. Aku memanfaatkannya. Dari awal aku mendekatinya. Semua untuk balas dendam pada Jiang Yue. Aku tidak pantas mendapatkan ketulusannya. Memang fatkan. Tapi aku bisa melihat. Kamu benar-benar jatuh cinta padanya. Kalau tidak, kamu tidak akan sekhawatir itu saat dia terluka. Dan tidak akan menjaganya tanpa henti saat dia tak sadarkan diri. Iya. Aku memang jatuh cinta padanya, tapi lalu kenapa? Niat awal aku mendekatinya memang buruk. Sekarang Jiang Yue sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Sudah waktunya aku pergi. Anan. Lusinan sama sekali nggak peduli apa alasanmu mendekatinya dulu. Yang gejap Julikan. Dari dulu sampai sekarang cuma kamu. Tapi aku tidak tahu bagaimana menghadapinya.
Aku takut dia tahu siapa aku. Dia akan membenci. Dia akan kecewa. Lu SNN sudah tahu masa lalumu. Tapi dia tetap memilih mencintaimu. Kenapa kamu tidak memberinya kesempatan? Dan juga memberi dirimu sendiri kesempatan. Anggap saja, kita memang tidak ditakdirkan bersama. Nona Tian, kamu tahu di mana Anran? Iya. Aku tahu di mana dia. Tapi ada hal yang harus aku katakan padamu. Di mana dia? Tuan Lu, Anran bukan nama aslinya. Namanya Sunian An. Dulu dia adalah putri dari grup Su. Dia menyaksikan kematian orang tuanya sendiri. Dia selalu menanggung rasa sakit yang besar di hatinya. Mendekatimu, memanfaatkanmu. Hanya untuk membalas dendam pada Jiang Yue. Tapi karena itu, dia juga terjebak dalam penyesalan dan konflik batinnya. Semua yang kamu bilang, aku sudah tahu. Aku tahu semuanya. Aku tidak pernah menyalahkannya. Sebenarnya, Ana juga punya perasaan padamu. Tapi dia selalu merasa dirinya gak pantas dapat cinta darimu. Dia meninggalkanmu. Karena dia pikir dia akan menyakitimu. Merepot kamu. Aku gak peduli dengan masa lalunya. Aku mencintainya. Apapun berubah. Aku tetap akan mencintainya. Ini alamat dia di luar negeri. Lusinan, kalau kamu mencintainya, kejar dia kembali. Dia butuh kamu. Juga butuh Xiao Bao. Terima kasih, Nona Tian. Aku pasti akan menemukannya kembali. Tuan Lu. Pastikan kita Bajaya. Aku pasti. Anran. Kenapa kamu di sini? Anran. Kenapa kamu tiba-tiba pergi? Maaf. Aku cuma merasa. Aku nggak pantas ada di sampingmu. Tentang Jiang Yue. Dan juga soal Xiao Bao. Semuanya salahku. Semua bukan salahmu. Tapi awalnya mendekatimu hanya untuk balas dendam pada Jiang Yue. Aku memanfaatkanmu dan melukaimu. Aku tidak pantas mendapatkan cintamu. Aku tidak peduli tujuanmu mendekatiku. Aku hanya peduli padamu. Apa kamu tahu? Selama kamu nggak ada, Xiao Bao tiap malam nangis cari mami. Kamu tega? Apa dia nggak bakal ketemu maminya seumur hidup? Xiao Bao, gimana keadaannya? Xiao Bao sangat kangen kamu. Aku juga sangat kangen kamu. Sinan. Kenapa bawa dia ke sini? Dulu dia dekati kamu buat balas dendam sama Yue. Apa kamu udah lupa? MA. Tidak peduli seperti apa masa lalu. Itu semua sudah berlalu. Lagi pula. Dia adalah ibu kandung Xiao Bao. Saya tetap berharap Anda bisa menerimanya. Menerima? Kenapa harus menerimanya? Kalau dia menyakitimu lagi, bagaimana? Nyonya Lu. Saya tahu masa lalu. Ini salahku. Tapi aku sangat mencintai Sinan dan Xiao. Aku bersedia menggunakan hidup untuk menebus kesalahan di masa lalu. Menebas, kamu pikir hanya dengan beberapa kata itu aku akan percaya padamu? Nenek, Mami benar-benar baik. Dia setiap hari bermain denganku, bercerita, dan mengajarkanku menggambar. Jangan usir dia ya, please. Xiao Bao.
Kamu masih anak-anak. Ini urusan orang dewasa, nggak bakal ngerti. Tapi, Xiao Bao suka banget sama kamu. Tinggal di keluarga Lu bule. Tapi aku nggak akan pernah anggap kamu sebagai menantu keluarga Lu. Bu. Keputusan yang aku buat. Nggak ada yang boleh mengubahnya. Nggak apa-apa. Nyonya Lu. Aku bisa mengerti perasaan. Selama 5 tahun terakhir, aku tidak ikut serta dalam dunia Xiao Bao. Tapi ke depannya, aku ingin lebih banyak menebusnya. Lalu aku bagaimana? Nyonya Lu. Bangun, minum obat. Kamu. Kenapa melakukan semua ini? Nyonya Lu. Anda adalah ibu dari Sinan. Juga neneknya Xiao Bao. Merawat Anda adalah kewajiban saya. Jangan kira. Karena Anda melakukan semua ini, saya akan berterima kasih pada Anda. Saya melakukan ini bukan untuk mendapatkan terima kasih. Bukan menikah masuk ke keluarga Lu. Hanya karena kamu neneknya Xiao Bao. Juga butuh kasih sayang darimu. Nyenen. Terima kasih sudah merawatku belakangan ini. Nyonya Lu, kalau Anda bisa sembuh, saya akan merasa tenang. Sebenarnya, saya tahu. Hal-hal yang sudah Sianan putus, tidak ada yang bisa mengubah itu, bahkan jika tidak peduli padaku. Dia tetap akan menikahimu. Setelah beberapa hari bersama, aku merasa, kamu adalah anak baik. Karena Sinan ingin segera menikahimu, pilih hari yang baik. Menikahlah. Mama, luar biasa. Akhirnya kita bisa bersama selamanya. Iya. Kita ini satu keluarga. Mama masih di sini. Ayo sayang. Senang nggak? Kalau kamu berani hilang lagi, aku bakal kunci kamu di ranjang sampai mati. Luo Sinan. Aku cinta kamu.